pada waktu pelatihan, dua aktivis NGO Sakarepmu berdiskusi untuk segera melakukan pemantauan anak-anak yang didapatkan informasi sebelumnya banyak anak-anak bekerja di perkebunan teh Podomoro. Maka dua aktivis NGO Sakarepmu berjalan menyusuri perkebunan teh Podomoro. Pada saat itu, mereka bertemu dengan seorang ibu dan seorang anak yang sedang bekerja memetik teh. Maka terjadilah dialog di antara mereka. Kak Tony, Kak, itu loh di perusahaan teh itu ada anak-anak yang ikut orang tuanya kerja. Ayo kita lihat, Kak. Ding, kita lagi berjalan. Selamat pagi, Bu. Ibu Pagi, lagi Mbak. kerja ya? Iya nih loh, Mbak. Metik teh. Ini ada DUP, adiknya ikut kerja, Bu. Iya, Mbak. Waduh, adiknya nggak sekolah. Ini kan jam-jam sekolah ini, Bu. Mas, bantuin saya aja di rumah sendirian. Terus bisa bantuin saya sekalian. DUP nggak sekolah, Dek? Enggak, Bu. Kenapa DUP nggak sekolah? Kata ibuku, enggak ada uang. Uang butuhnya untuk makan. DUP nggak pingin sekolah nih. Yo, aku pengen lah, Bu. Bu, adiknya ini kenapa nggak disekolahin lagi, Bu? Kan anak-anak harusnya sekolah, Bu. Nggak punya duit, Mbak. Mikir Ini- makan aja susah. Ini di perusahaan teh ibunya ditargetkan ya? Iya lah, ini kan ya kita bayarannya kalau ini banyak ya kita dapatnya banyak. Makanya saya ngajak aja dia biar bisa bantuin saya. Bu, kalau misalnya DUP-nya tetap sekolah, bantunya mungkin di saat libur. Kan dengan pendidikan lebih tinggi dia nanti bisa lebih lagi dari ibu, bisa membantu ibu. Gimana, Bu, kalau dia kita sekolahkan lagi, Bu? Nanti maksudnya gini, saya nanti akan menemui Pak Kades dan dinas terkait supaya di sini mungkin diadakan gitu kelompok-kelompok sekolah untuk anak-anak yang ikut kerja orang tuanya di sini. Kalau menurut Ibu itu gimana? Apakah Ibu setuju gitu? Ya seneng aja sebenarnya kalau anak sekolah ya siapa yang nggak mau anaknya pinter ya. Tapi ya gimana nanti Mbak bayar-bayar repot saya. Nanti biar siapa tahu bisa kita usahakan untuk siapa tahu pemerintah ada program sekolah gratis gitu, Bu. Ya kalau Mbaknya mau membantu ya saya seneng-seneng aja. DUP tapi mau sekolah kan, Dek? Ya wes mau lah, Bu. Ya biar nanti semakin pinter ya, Dek ya, dan kedepannya juga kalau udah pinter, lulus sekolah, bisa dapat pekerjaan yang lebih layak lagi, gitu ya. Yo, aku pun suka pengen belajar bahasa Inggris yang I and you, yang kayak gitu, Bu. Oke, dan I love you gitu ya, Dek ya. Ya udah nanti saya coba ketemu Pak Kades dulu ya. Kak Tony kayaknya kita ketemu dulu ya dengan Pak Kadesnya ya. Kita koordinasikan dengan Pak Kadesnya gitu. Mari Bu, besok kita ketemu lagi ya Bu. Ya, lanjut. Wes, Mbak Yaya makasih. Semangat ya, Bu. Jaga anak-anaknya ya. Maka Mbak Yaya dengan Mas Tony segera menuju kembali ke desa Welas Asih untuk bertemu dengan Pak Kepala Desa. Mereka menuju ke kantor desa dan mencoba bertemu dengan Pak Kepala Desa. Permisi. Ya, siapa iki? Ini dengan rumahnya Pak Kades Jaya. Oh iya, kok kenal ya karo aku ya? Ki Kenapa? siapa ya, Mbak? Iya, salam kenal Pak Kades. Wah, iki ada Mas ganteng. Siapa iki, Mas? Kenalan dhisik ya? Ya. Sama Tony, Pak. Oh, NGO. Mas Tony, Mbak Yaya. Dari mana ini, Mbak? Kami dari NGO Sakarepmu, Pak.
Oh ya, ada apa nih kira-kira? Yuk, monggo, monggo. Jagong, jagong. Gitu ya. Mas Nuwun, Tony Pak. mau menjelaskan, monggo. Mbak Aya aja terus lanjut, Mbak. Oh, oke. Jadi gini, Pak Kades, maksud kedatangan kami ini mau mengkonfirmasi bahwa di perkebunan teh di desa yang Pak Kades pimpin ini ada anak-anak yang menjadi pekerja teh gitu, Pak. Jadi mereka ini ceritanya istilahnya ikut orang tuanya bekerja, membantu orang tuanya bekerja memetik teh. Namun mereka bekerja di saat jam-jam sekolah. Akhirnya hak anak untuk sekolah ini tidak mereka dapatkan, Pak Kades. Itu. Jadi kan Oh, ini sebenarnya nggak boleh nih, Pak Kades. sing nang kebun teh Podomoro iku ya? Iya, inggih Pak Kades. Oh, yang metik-metik. Iya, itu memang oke ku. Karena gini, di rumah itu kan mereka orang tuanya kerja semua. Nggak ada yang nungguin. Terus itu kalau mereka ikut orang tuanya, itu apa ya namanya? Bisa nambah gitu kiloan dari hasil yang dipetik orang tuanya gitu. Apa nggak boleh ya? Kan Iya, banyak itu anak-anak di sini. Itu iya ada Pak Kades. Hak-hak puluhan anak untuk orang itu ya. Inggih benar, hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan kan akhirnya nggak ada itu Pak Kades. Anak-anak kan nggak boleh bekerja gitu loh lah. Nah mungkin nanti kita bisa koordinasi nih Pak Kades dengan dinas-dinas terkait, baik pun dengan perusahaannya. Mungkin di situ bisa mengadakan tempat penitipan anak yang nantinya ada program-program pendidikannya untuk anak-anak Pak Kades. Sehingga anak-anak pun mungkin di saat libur bisa membantu orang tuanya gitu. Oh, nggak Tetap tidak, boleh. iya, mereka tidak boleh Jadi nanti bekerja. mereka harus sekolah lagi gitu ya. Iya benar Pak Kades. Jadi Mereka gimana, harus tetap gimana, mendapat gimana dibuat pendidikannya. ini? Ya, saya yang demi kemaslahatan warga desa saya ya oke bro gitu, bray Oke, ya. oke. Iya, jadi kita juga harus koordinasi lintas sektor juga ya dengan apa dinas-dinas terkaitnya, baik dinas pendidikan, dinas tenaga kerjanya juga gitu. Nanti kita bisa Terus yang ngurusi rembukan dengan perempuan, perusahaan. perlindungan anak itu juga ya dilibatin Iya, gitu ya. enggak. Ya wis. Piye jadi nih? Iya, Ada. kita koordinasi dengan dinas terkait deh Pak Kades ya. Oke, jadi kan wis arep bengi ya. Sesuk aya ya. Inggih, besok aja. Wis Kalau aja gitu ya. kami permisi dulu ya. Mari Oh Kak ya, Tony kita Sun pulang. ya. Dengan Sami-sami. nih. Maka kemudian para NGO dari Sakarepmu kembali dan membuat perjanjian keesokan harinya untuk bertemu kembali dengan Pak Kepala Desa menuju ke Kabupaten Wonokromo ke kota bertemu dengan Dinas Tenaga Kerja. Maka berjalanlah ketiga orang ini untuk bertemu dengan Kepala Dinas Tenaga Kerja di kantor yang bersangkutan. Pintu diketuk oleh Mbak Yaya dan Mas Tony untuk menemui Kepala Dinas. Tok. Permisi. Halo, masuk, silakan masuk, Ibu Yaya, Bapak Tony. Tadi saya dikabari oleh sekretaris kalau akan ada tamu ya pukul 9 pagi ini. Wah, saya nggak disambut loh. Aku kepala Pak desa Kades, itu. silakan. Ini Pak Oh, Kades iya. juga sering ini Pak kesini. Kadesnya Silakan, Pak ketinggalan Kades. di belakang pintu, Bu. Iya, Ah, yuk, nggak masuk. weruh. Silakan duduk Saya ngendi dulu. pintu nih. Enggak. Ya. Terima kasih kehadiran Bapak Ibu dari LSM, dari pihak pemerintah desa. Saya senang sekali ada tamu ya di tempat saya. Saya kira bertemu dengan Bapak Ibu ini bagian dari koordinasi ya pelayanan saya sebagai abdi negara ya. Saya juga menerima kabar yang agak kurang enak gitu ya terkait dengan pekerjaan anak. Jadi saya mohon diberi informasi terlebih dahulu. Silakan, mungkin dari ibu-ibu yang dari LSM atau Bapak Ibu langsung silakan. Monggo Mas Tony mungkin mau ini. Oh ya udah. Jadi gini Bu, kemarin saya sama Kak Tony ini sempat ke perkebunan dan di perkebunan ternyata memang
ditemukan anak-anak yang ikut bekerja orang tuanya, dan itu di saat jam-jam sekolah. Jadi anak-anak ini nggak sekolah gitu, Bu. Nah, itu kan nggak diperbolehkan. Kalau mungkin datanya secara ini mungkin memang tidak tercatat gitu, karena mereka seperti modusnya itu ikut membantu orang tua gitu. Nah, ini gimana ini, Bu? Ibu melihat seperti ini gitu. Jadi modusnya itu mereka itu bantu orang tua gitu, Bu. Ini menyampaikan ini ke saya, datanya jelas loh ya. Nggak boleh data-dataan, cuman punya data terus untuk memblow up nanti berita di koran-koran. Jadi ini datanya jelas ya dari teman-teman LSM. Jelas, Bu. Ini ada Pak Kadesnya, Bu. Jelas ya, Bu. Ono akeh, Bu, puluhan ibu. Iki Ini, tak bawa data niki. Ini bener warganya Bapak loh ya. Iya, iku wis disebutke jenenge mau iku ya. Bingung ketemu nih kan karo apa? Iya Pak Kades. Jadi kemarin Lillahi ta'ala iku, Bu. Ono memang. Ya aku Oke. juga ora weruh nih iku dilarang ya. Ya. Memang betul pekerja anak itu tidak boleh. Kami ini juga rutin melakukan inspeksi, tapi kami pasti ini akan cek kembali ya. Jangan sampai ada pekerja anak ya, karena pekerja anak ini kan juga melanggar hak anak. Saya kira nanti ini bukan hanya saya loh ya dari Disnaker, ini mesti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ini yang juga bekerja ini. Iya, Bu, Dinas Pendidikan saya rasa juga, Bu. Nanti jadi maksudnya gini, Bu, mungkin kita bisa bersama-sama nih, Bu, ke perusahaannya untuk mengkoordinasikan hal ini, untuk mencari jalan terbaik gitu, Bu. Karena kan kasihan anak-anak gitu, terus orang tuanya juga mungkin untuk mencapai target itu juga memerlukan bantuan dari anak-anak. Nah, kita hanya bisa mencari solusi bagaimana nih anak-anak tetap bisa membantu orang tuanya, tapi tidak kehilangan hak untuk sekolahnya gitu, Bu. Ya, jadi gini Mbak, yang perlu kita pahami, kita ini dari Disnaker punya fungsi pengawasan, pembinaan ya, itu kita akan lakukan. Saya pasti akan melakukan inspeksi ke perusahaan tersebut. Monggo sekaligus saya undang ya Bapak Ibu dari desa, dari LSM, dari dinas nantinya. Berikutnya adalah yang saya minta dipastikan juga bahwa nanti itu kita dengan basis data itu memastikan mereka tidak akan kehilangan pekerjaan, tetapi anak-anaknya yang harus ditarik begitu ya, karena anak-anak yang membantu ini juga harus diberi aktivitas. Bentar saya telepon dulu perusahaannya. Halo Ibu Iva. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Ibu? Baik. Ibu Iva masih Direktur PT Teh Podomoro kan? Masih Bu, masih lama tugas saya di sini. Oke, Bu Iva, ini kami mau melakukan inspeksi sehubungan dengan laporan adanya data pekerja anak. Wah, inspeksi apa Bu? Sepertinya semua administrasi kami bagus, semuanya pelaporan juga bagus Bu. Ya, mungkin jelasnya nanti kita bisa diskusikan di tempat Bu Iva. Tolong disiapkan saja ya Bu, mungkin sekitar 1 jam lagi itu kita akan bertemu di sana. Saya sekaligus bawa data-data yang memang dilaporkan ke saya. Jadi ini biar kita clear, mengambil sikap segera. Itu ya Bu Iva ya. Kalau ada Oke Bu, oke kami tunggu Bu, kami tunggu. Yuk. Ya oke, baik terima kasih Bu Iva. Baik. Jadi Pak Kades, Bu Yaya dan coba siapkan data tenaga kerja kita gimana ya? Udah siap semuanya ada di sini. Bu Yaya, coba setengah jam, coba ya, HRD. Ya. Baik, Bu. Kemudian Bu, ini Dinas Pendidikannya nggak kita bawa sekalian, Bu? Ya, dengan ini sekaligus saya telepon ya. Ini sekaligus saya telepon, kita ke sana sekarang. Ya, iya, yuk, baik, kita Bu. Berangkat saja sekarang. Yuk. Iya, baik, Bu. Sambil telepon, Bu, ya. Ya, oke. Maka kemudian Dinas Kerja, aktivis NGO, Pak Kepala Desa, sekaligus mengundang Dinas Pendidikan beserta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Wonokromo bergerak menuju perkebunan Teh Podomoro ke kantor direksi, sekaligus dalam perjalanannya memantau tentang situasi anak yang bekerja. 1 jam kemudian terjadilah pertemuan setelah terjadi inspeksi antar para pihak, Dinas Tenaga Kerja, orang tua anak yang juga diundang, anak, Dinas Pendidikan, Dinas P3A, Kepala Desa, dan pihak direksi dari
perkebunan teh Podomoro. Pertemuan itu kemudian dibuka oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja. Jeng jeng. Selamat siang semua Bapak Ibu yang hadir di sini. Sehat-sehat ya semua ya. Alhamdulillah. Ya, saya memimpin inspeksi atas laporan dari Pak Kades dan teman-teman LSM tentang adanya pekerjaan di PT Podomoro Teh ini. Kita melihat memang ada beberapa data. Jadi tolong di siang hari ini Ibu Direktur, Ibu Iva, bisa menunjukkan data-data dari HRD. Kemudian ini ada kabit-kabit saya. Ini akan minta tolong didampingi untuk meninjau lapangan langsung ya Bu Iva. Jadi Boleh, setelah Bu, silakan. kita tinjau di lapangan, kita cek data-datanya, kita langsung diskusikan ke depan langkahnya seperti apa dari teman-teman yang ada. Itu bisa Bu? Boleh? Ya. Terima kasih Bu, selamat datang di kantor kami, di perkebunan kami. Sambil diminum Bu, udah tehnya udah tersedia nih. Terima kasih, Bu. Kalau data-data tenaga kerja ini ada datanya lengkap Bu, data karyawan, kemudian penggajiannya sesuai dengan UMR yang berlaku, semuanya sudah. Jadi apalagi yang mau Ibu cek di lapangan ya Bu, di kebun? Kita ingin melihat kebenaran pekerjaan anak ini karena ini kan ada data juga ya dari warga desa ini juga bekerja di tempat itu. Padahal mereka ini harusnya anak-anak kan sekolah. Mestinya dari perusahaan ketika tahu ini anak-anak kan dikembalikan ke rumah untuk sekolah. Ya, ini di sini saya bawa sekalian dinas pendidikan ya yang siap menampung anak-anak, dinas PP yang siap memberikan penguatan kepada anak-anak. Itu ya Bu ya. Kalau anak-anak tidak ada Bu yang bekerja di tempat kami. Ini Bu, Ibu bisa lihat nih datanya semua. Ini orang dewasa. Yang paling muda itu sekitar 20 tahun. Coba ini datanya lengkap Bu. Baik pemetik teh maupun di pabrik tidak ada anak-anak. Walaupun mungkin ada yang bawa anak ke kebun karena mereka tidak ada yang jaga di rumah. Jadi anaknya tetap dibawa, Bu. Jadi kami memperbolehkan hadir gitu, Bu. Iya, punten Ibu Dirut, punten ya, punten banget. Maaf nih Bu Dirut nih. Ya. Iya, karena anak-anaknya nggak ada penitipan itulah Bu. Mungkin kita di sini Bu, kalau saya boleh usul nih, bagaimana kalau perusahaan mendirikan atau membuat suatu tempat untuk penitipan anak gitu Bu. Jadi anak-anaknya yang ikut orang tuanya ini nanti nggak ikut kerja memetik teh gitu loh Bu. Karena nggak ada yang jaga di rumah toh, orang tuanya mungkin khawatir anaknya nih di rumah ada apa-apa gitu. Gimana nih kalau perusahaan membuat tempat penitipan anak. Nah di tempat penitipan anak itu nanti mungkin dari Mbak Albert dari Dinas Pendidikan, Om Taufik dari Forum Anaknya bisa membuat program-program untuk anak-anak yang dititipkan di TPA itu Bu. Jadi sehingga mereka tetap mendapatkan pendidikan yang layak gitu. Baik Bu, terima kasih atas sarannya. Tetapi untuk mengadakan infrastruktur seperti itu, saya tentunya tidak bisa segera mengadakan karena itu terkait dengan anggaran ya Bu, dan harus ada persetujuan dari Dewan Komisaris. Jadi tahun ini kami sudah merencanakan CSR kami ada. Dan itu semua CSR kami berikan kepada desa terdekat di sekitar kebun. Nah, ini perlu ada pembahasan lebih lanjut, Bu. Nggak bisa tiba-tiba kita buat penitipan anak gitu. Ya, Bu Iva, ini kabit saya barusan selesai dari lapangan, itu ada 19 anak ya. Ini datanya sudah diberikan ke saya. 19 anak ini ikut bekerja. Jadi ini bukan yang anak-anak balita ya, tapi ini untuk anak-anak usia sekolah yang ikut membantu memetik di kebun teh. Jadi untuk yang ini saya kira solusinya hampir sama. Kalau tadi ada TPA, kalau yang ini saya kira bisa dikuatkan dulu di situ dengan model homeschooling sambil nanti itu akan diterima oleh Dinas Pendidikan ya, kembali ke sekolah. Ini Dinas Pendidikannya sudah siap, saya bawa ke sini.
untuk kegiatannya saya kira CSR-nya itu perlu dikomunikasikan lagi Bu. Nanti kami bisa bantu untuk memastikan forum CSR agar itu khusus begitu ya untuk kegiatan anak-anak. Jadi tidak hanya untuk pembangunan fisik. Ini Pak Kades. Pak Kades tolong untuk CSR-nya itu juga nanti kalau diberikan oleh perusahaan tidak hanya untuk pembangunan fisik loh ya Pak Kades, tapi juga untuk ini loh ya, forum anak. Ya, ini menurut saya yang paling penting karena ini nanti untuk menarik anak-anak dari perkebunan ya. Wah, kita baru ngasih ya Pak Kades, kan kita baru pertemuan. Kami memberikan kepada warga Pak Kades dan juga di waktu itu di kantor Kades ya Pak Kades ya. Iya Bu, tapi untuk bangun jembatannya ambrol dibuat truknya Teh Podomoro itu. Atau mungkin Pak Kades, punten bisa juga tuh pakai balainya tempat Pak Kades tuh kan ada balai tuh, sementara anak-anak homeschooling di balai itu kan bisa itu Pak Kades sambil nanti perusahaan membuat tempat penitipan anak tersendiri. Gimana nih? Boleh. Ya, dan nanti dibuat tempat penitipan anak. Itu kan ada ibu-ibu PKK bisa untuk jadi tenaga yang mendampingi. Cuma itu kan kemampuan mereka kurang ya. Itu bisa nggak dari Dinas Pendidikan melatih atau dari mana tadi? Dinas mana? PPA. Dari forum anak tadi juga bisa membantu. Ini forum PPA anak ya, Satpol PP. PPA ya. Pak Topik sama Pak Pikir atau Pak Pikri itu melatih PKK sama anak-anaknya itu. Gimana itu Pak? Saya Pak Pikri sanggup ya Pak Pikri mendampingi anak-anak Pak Pikri. Nanti kita akan sisihkan dengan perusahaan akan berpilih yang mana nanti bersama Pak Kades juga bisa disisihkan. Ya Bu, tapi mohon waktu karena tidak semudah itu kami mengeluarkan anggaran tiba-tiba dalam waktu dekat. Jadi boleh juga ini kan harus ada juga peraturan yang harus kami penuhi Bu. Jadi kalau ini kan Ibu datang, ya kami terima, kemudian kami akan sampaikan. Tapi kami perlu surat tertulis, Bu, supaya ketika rapat dengan Dewan Komisaris, kami bisa mengemukakan hal yang seperti ini. Nah, kemudian kami juga nanti akan melakukan pendataan, apakah benar memang ada karyawan yang membawa anaknya dan lain-lain gitu, Bu. Jadi mohon waktu, Bu, tidak bisa segera ya, Bu ya. Ya, jadi begini ya Bu Iva. Yang pertama adalah semua anak ini harus ditarik. Inspeksi akan saya lakukan lagi dalam jangka waktu 1 minggu. Tidak ada anak-anak yang bekerja di perkebunan. Lalu kemudian sekitar 2 minggu lagi saya butuh kepastian terkait dengan alokasi dana CSR untuk anak-anak. Saya akan koordinasikan dinas-dinas lainnya ya. Ini mumpung di sini hadir baik dinas PP maupun dari dinas pendidikan ya untuk menerima anak-anak. Saya kira itu pertemuan kita ya, Bapak Ibu ya, kita sepakat semua ya ini ya. Baik Bu. Oke, terima kasih. Baik Bu, akan kami teruskan ke Dewan Komisaris ya Bu. Ya, yang pasti anak-anak harus ditarik dulu ya, itu yang untuk kepentingan terbaik bagi anak-anak ya, tidak ada pekerja anak di perkebunan ini. Saya kira itu, terima kasih Bapak dan Ibu, pertemuannya cukup efektif di siang hari ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.